Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selamat siang, salam officium nobile. Sebenarnya saya akan menjelaskan terkait Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana bantuan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, ya, untuk menjamin hak asasi manusia, ya, bagi setiap individu, di mana bantuan hukum merupakan instrumen yang penting di dalam sistem peradilan pidana kita. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum bertujuan untuk, menurut pasal 3 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah yang A, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang B, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. C, menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. D, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam ruang lingkup bantuan hukum pada pasal 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah: pertama, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Kedua, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Ketiga, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Di dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pada ayat 1 dikatakan, penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Syarat-syarat dari pemberi bantuan hukum dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dikatakan, pemberi bantuan hukum pertama, syarat-syaratnya meliputi
A. Berbadan hukum. B. Terhabilitasi berdasarkan undang-undang. C. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. D. Memiliki pengurus. Dan E. Memiliki program bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pada bab 5 terkait hak dan kewajiban penerima bantuan hukum pada pasal 14, pada pasal ayat 12 dikatakan penerima bantuan hukum berhak huruf A mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Ya, ingat itu. Selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Yang B, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat. Yang C, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, penerima bantuan hukum wajib yang A. menyampaikan bukti, informasi dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Yang B. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Itu mengenai hak dan kewajiban dari penerima bantuan hukum. Adapun syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum di bab 6 pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah ayat 1. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, yang ayah mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang B, menyerahkan dokumen yang berkenan dengan perkara. Dan C, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Yang ayat 2-nya, dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohon dapat diajukan secara tertulis. Terkait mengenai pusat bantuan hukum, ya, di mana di tempat kami atau kantor kami di sini, ya, kalau untuk pemberian bantuan hukum itu sama dengan yang lainnya, di mana mereka harus menyiapkan surat keterangan tidak mampu, ya, dari, ya, domisili pemberi, ya, bantuan hukum tersebut kepada penerima hukum yang nanti ingin, ya, melaksanakan atau menyiapkan, ya, terkait permasalahan hukum yang nanti ditangani oleh penerima bantuan hukum. Bagi masyarakat yang kurang mampu, ya, untuk mencari keadilan, silakan datang atau langsung, ya, ke tempat yaitu antara lain Jalan Teguh Umar Barat nomor 10 Permata Kargo dan Pasar Barat. Yang
kedua, Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99, Gedung Pikadeli, Jakarta Selatan. Yang ketiga, Jalan Raya Pengalengan nomor 355, Bojong Raya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi itu yang bisa kita sampaikan terkait bagi masyarakat yang kurang mampu untuk coba atau mendatangi langsung terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Salam sehat buat kita semuanya.